Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Alda dan Mr. Tans Channel. ya, hari ini kita akan belajar tematik mengenai sistem adaptasi tumbuhan dan Hewan. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak apa itu adaptasi? Nah, jadi adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Dan tujuannya adalah pastinya agar mereka dapat berkembang biak, jauh dari predator ya, dan bisa dan jauh dari kepunahan. Nah, anak-anak, adaptasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, Adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. 2,000 years later. Baik anak-anak, yang pertama adalah contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan. Ingat, pengertian morfologi atau adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk tubuh sehingga sesuai dengan lingkungannya ya. Yang pertama, ada perbedaan antara adaptasi morfologi hewan dan tumbuhan. Ya, kita tahu bahwa mereka itu hidup ada yang di darat, di air, di daerah lembab dan di daerah kering. Contoh pertama pada adaptasi morfologi pada tumbuhan yaitu tumbuhannya berada di tempat yang kering ya, atau dalam bahasa Latinnya adalah xerophyt. Contohnya pasti kan sudah tahu yaitu pohon kaktus ya, dia mempunyai duri-duri dan daun yang tebal. Yang kedua adalah adaptasi morfologi pada tumbuhan hygrofit atau yang tumbuh di daerah lembab. Contohnya adalah tumbuhan lumut dan paku-pakuan. Ciri-cirinya yaitu mempunyai daun tipis dan lebar ya, dan dia hidup berkoloni. Selanjutnya adalah adaptasi morfologi pada tumbuhan yang hidup di air atau nama lainnya adalah hidrofit. Contoh tanamannya adalah bunga teratai dan eceng gondok ya. Mengapa dia bisa mengapung dalam air? Karena ciri-ciri tumbuhan ini adalah memiliki daun yang lebar dan tipis, lalu memiliki rongga udara dalam batang tangkai sehingga itu membuat mereka tidak tenggelam begitu. Baik, di samping penjelasan yang tadi ya, ada juga adaptasi morfologi pada bentuk daun, bunga, dan akar. Contohnya pada tanaman atau tumbuhan insektivora, yaitu tanaman yang dapat memakan serangga. Contohnya adalah kantung semar dan bunga Venus ya. Selanjutnya adalah yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Pengertiannya adalah penyesuaian pada organ atau alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidupnya dengan baik. Nah, contohnya pada tumbuhan adalah yaitu pada pohon mahoni yang mengeluarkan zat racun ya, untuk mengurangi persaingan di antara pohon mahoni tersebut. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian atau perubahan tingkah laku pada tumbuhan ya. Salah satunya adalah tumbuhan putri malu. Apabila jika kita sentuh putri malu tersebut, dia akan menutup daunnya ya. Dan contoh kedua yaitu adalah pohon jati, yaitu menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah adaptasi morfologi pada hewan. Yang pertama, bentuk kaki dan paruh pada unggas. Unggas memiliki bentuk kaki yang berbeda, menjadi cara bagi unggas untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan habitatnya. Nah, bentuk kaki pada unggas dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, bentuk unggas petengger, pemanjat, pejalan kaki, perenang, dan pemangsa.
Nah, anak-anak, selanjutnya tipe mulut pada serangga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada serangga tipe penghisap. Yang kedua, serangga tipe penusuk. Yang ketiga, serangga tipe penjilat. Yang keempat, serangga tipe penggigit. Dan yang kelima adalah serangga tipe pengunyah. Nah, selanjutnya adalah bentuk punuk pada unta. Anak-anak pernah melihat unta? Nah, jika kalian pernah melihat, pasti ada punuknya ya. Nah, punuk tersebut berfungsi untuk menyimpan air dan lemak. Selanjutnya adalah bentuk ini pada hewan karnivora atau pemangsa daging. Nah, fungsi tersebut adalah untuk mencabik-cabik mangsanya dan menggigit mangsanya dan merobek mangsanya hingga tewas. Adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Contoh yang pertama adalah adanya enzim selulase pada saluran pencernaan untuk memudahkan mencerna makanan seperti rumput-rumputan dan kayu. Nah, hewan pemakan rumput-rumputan seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. Adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Contohnya adalah pada hewan cicak. Nah, hewan cicak tersebut melakukan ototomi atau memutus ekornya pada saat merasa terancam. Dan yang kedua pada hewan bunglon. Hewan bunglon pada saat terancam, dia akan kamuflase agar mangsanya tidak melihat dirinya atau bahkan predator yang mengincarnya tidak melihat dirinya. Makanya dia akan berkamuflase berubah warna sesuai dengan apa yang dia hinggapi. Contoh yang selanjutnya adalah mamalia yang hidup di air. Contohnya seperti lumba-lumba dan ikan paus. Nah, mereka akan keluar ke air, ke permukaan air untuk mendapatkan oksigen untuk bernafas. Baik anak-anak, nah itulah pembelajaran kita hari ini tentang adaptasi tumbuhan dan hewan. Tadi ada 3 ya, ada morfologi, ada fisiologi, dan tingkah laku ya. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktunya dan murojaahnya. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe Mr. Tams channel ya. Jangan lupa pakai masker dan stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.